Selamat pagi semua. Sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok AI, saya Karandara Putri dan rekan saya. Dalam Muhammad Lintar Arya Putra. Di sini kita akan mempresentasikan hasil kami, yaitu klasifikasi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap platform belajar online menggunakan machine learning. Selanjutnya, di sini ada latar belakang, di mana pada era digital saat ini, mahasiswa semakin sering menggunakan platform belajar online untuk mendukung proses pembelajaran mereka, di mana platformnya itu seperti YouTube, Udemy, Coursera, Decoding, Khan Academy, dan lainnya yang menawarkan akses materi yang fleksibel dan mudah dijangkau untuk kapan saja. Meskipun demikian, tingkat dari kepuasan setiap mahasiswa terhadap platform tersebut tidak selalu sama karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tujuan belajar, lama waktu penggunaan, jenis materi yang disukai, perangkat yang digunakan, dan persentase materi yang berhasil diselesaikan. Dalam penelitian ini digunakan 104 data survei mahasiswa untuk mengklasifikasikan tingkat kepuasan ke dalam 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi, dengan pendekatannya machine learning. Selanjutnya, di sini ada rumusan masalah dan tujuannya. Rumusan masalahnya sendiri ada 3. Yang pertama, bagaimana pola penggunaan platform belajar online pada mahasiswa berdasarkan fitur seperti platform yang digunakan, perangkat, durasi belajar, tujuan belajar, jenis materi, dan presentasi penyelesaian materi. Yang kedua, bagaimana mengelompokkan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap platform belajar online ke dalam kelas rendah, sedang, dan tinggi dari berdasarkan data survei yang telah tersedia. Yang ketiga, algoritma klasifikasi mana yang memberikan performa terbaik untuk memprediksi tingkat kepuasan mahasiswa di antara decision tree, KNN, random forest, dan naive Bayes. Kemudian ada tujuannya, yaitu yang pertama, menganalisis karakteristik penggunaan platform belajar online pada mahasiswa berdasarkan data survei yang telah dikumpulkan. Yang kedua, untuk membangun model klasifikasi untuk memprediksi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap platform belajar online ke dalam 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian yang ketiga, membandingkan performa beberapa algoritma machine learning, yaitu decision tree, KNN, random forest, dan naive Bayes untuk menentukan model yang paling sesuai pada dataset ini. Selanjutnya, kemudian di sini ada tahapan AI-nya, yaitu ada 8 tahapan. Yang pertama ada mengumpulkan data. Di sini kita mengumpulkan melalui survei pada mahasiswa yang dimana disimpan dalam file CSV dengan 104 baris dan 14 kolom. Kemudian ada pemahaman dan seleksi fitur, itu dipilih fitur yang paling relevan seperti usia, platformnya, perangkat, tujuan belajar, jenis materi, jam belajar, dan kepuasan. Kemudian ada yang preparation data, yaitu kolom yang tidak relevan itu akan dihapus, dan variabel kategorikal diubah ke numerik menggunakan encoding. Kemudian ada transformasi target, itu nilai kepuasan diubah menjadi 3 kelas, rendah, sedang, dan tinggi, di mana diklasifikasikan ke multi kelas. Kemudian ada pembagian data, di mana ini dataset itu akan dibagi menjadi data latih dan data uji menggunakan train, test, fit. Kemudian ada pelatihan model, yaitu decision tree, KNN, random forest, dan naive Bayes yang digunakan untuk membangun model klasifikasi. Kemudian ada evaluasi model, di mana kinerja dievaluasi menggunakan akurasi, classification trap report, confusion matrix, dan cross validation. Kemudian yang terakhir ada prediksi data baru, yaitu model terbaik digunakan untuk memprediksi tingkat kepuasan dari data yang baru. Selanjutnya ada penentuan variabel, di mana pada penelitian ini variabel itu ditentukan berdasarkan dari data survei penggunaan platform belajar online pada mahasiswa. Variabel yang digunakan terdiri dari variabel independen, yaitu fitur input, dan variabel dependen, itu target atau output, untuk memproses klasifikasi tingkat kepuasan. Di sini ada jenis variabel, nama variabel, dan keterangannya. Sini jenis variabelnya ada independen dan dependen. Nah, variabel namanya itu yang di independen itu ada usia, status, platform, perangkat, tujuan, jenis materi, jam belajar, dan persentase selesainya. Dependennya itu ada di kepuasan. Di mana keterangannya usia untuk usia mahasiswa dalam tahunnya, statusnya itu apakah status mahasiswa aktif atau tidak aktif, kemudian ada platform belajar online yang digunakan,
perangkat yang digunakan untuk belajar online-nya sendiri, kemudian ada tujuan utama dalam menggunakan platform belajar. Kemudian ada jenis materi yang akan dipelajari, dan ada jam belajar atau durasi belajar dalam jam per minggunya, ada presentasi selesainya, di mana persentase penyelesaian materinya, dan ada tingkat kepuasan mahasiswa apakah rendah, sedang, dan tinggi. Selanjutnya, kemudian ada alasan pemilihan model algoritma. Di sini penelitian ini menggunakan 4 algoritma klasifikasi yang dipilih dari berdasarkan karakteristik dataset survei yang didominan berisi data kategorikal dengan jumlah data 104 responden. Di sini ada model klasifikasi dan alasan pemilihannya. Yang pertama dari random forest itu alasannya adalah stabil terhadap overfitting, mampu untuk menangani data kategorikal dengan baik, dan memberikan akurasi yang tinggi melalui ensemble learning. Kemudian kedua ada decision tree, itu menggunakan interpretasi, cocok untuk data kategorikal dan mampu untuk menunjukkan hubungan antar variabel secara visual. Kemudian ada Canary Snakeboard, itu sederhana dalam implementasi, efektif untuk dataset kecil, dan tidak memerlukan asumsi distribusi data. Yang terakhir ada naive Bayes, itu efisiensi secara komputasi, bekerja baik pada data kategorikal, dan cocok untuk dataset dengan jumlah fitur yang banyak. Selanjutnya, Nah, di sini kita akan masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu adalah demo codingnya. Langsung saja kita akan pindah ke demo codingnya. Nah, sebelum saya akan menjelaskan setiap sel dan akan memprediksi data barunya, kami menggunakan beberapa tools dalam penelitian ini. Pertama itu ada Python sebagai bahasa pemrograman utamanya, Pandas dan NumPy untuk pengolahan dan manipulasi datanya, Scikit-learn dan untuk pre-processing, training, dan prediksi model, serta Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi data dan evaluasi. Nah, di sel pertama ini itu tahap-tahap kita mengimpor seluruh pustaka library-nya yang dibutuhkan untuk proses analisis dan klasifikasi data ini. Kayak contohnya tuh di sini ada Pandas dan NumPy untuk manipulasi dan pengolahan datanya, dan ada Matplotlib dan Seaborn, dan terakhir ada Scikit-learn. Nah, di tahap kedua ini ada load dataset. Jadi dataset ini yang digunakan merupakan hasil survei penggunaan platform belajar online pada mahasiswa yang dikumpulkan melalui Google Form. Dataset ini terdiri dari 104 baris dan 14 kolom. Nah, di sini bisa dilihat mencakup informasi seperti dari usia, platform yang digunakan, perangkat, jam belajar, tujuan belajar, dan tingkat kepuasan pengguna. Nah, kolom-kolom yang tidak relevan ini untuk proses klasifikasinya seperti cap waktu, nama lengkap, asal universitas, jurusan, dan angkatan akan dihapus di dalam pre-processing-nya. Nah, di sel 3 pre-processing dan encoding-nya ini, sebelum data dapat diproses oleh algoritma machine learning-nya, diperlukan beberapa tahap pemrosesan. Pertama itu ada di bagian sini, konversi jam belajar, nilai kategorikal seperti 1-3 jam diubah menjadi nilai numerik tengah-tengahnya, misal 2.0, 5.0, 8.5. Nah, ada konversi seperti persentase selesainya, yaitu adalah 41-60% diubah menjadi nilai numerik dari 50%, dan sebagainya. Dan di label kelas kepuasan ini, skor kepuasan seperti 1-10, angka Likert dikelompokkan menjadi 3 kelas, yaitu ada rendah, tinggi, dan sedang. Misalnya di sini rendah skornya 1-5, sedang 6-7, tinggi itu 8-10. Nah, di label encoding-nya, fitur kategorikal seperti usia, status, platform, perangkat, tujuan, dan materi diubah menjadi representasi angka menggunakan label encoder. Nah, contohnya di sini. Nah, lalu di distribusi fitur, distribusi fitur utama ini kita pada tahap ini melakukan visualisasi distribusi dari setiap fitur utama dalam dataset. Grafik batang seperti yang di sini digunakan untuk melihat sebaran data pada masing-masing kategori. Misalnya di sini itu ada
platform paling banyak digunakan itu adalah YouTube, dan di sini ada perangkat yang banyak digunakan itu ada laptop, dan jam belajar atau per minggunya, jam belajar per minggu itu 2.0. Tujuan belajarnya paling banyak tuh yang banyak memilih sebagai upgrade skill, dan selesai itu ada di 50% paling banyaknya. Lalu kelas kepuasannya itu ada di sedang. Lalu di pembagian data train atau setnya, data itu dibagi menjadi 2 bagian menggunakan train test split. Jadi 80% data training digunakan untuk melatih model, sedangkan sisanya 20% data testing digunakan untuk menguji performa modelnya. Lalu di training dan evaluasi model, keempat model yang dilatih menggunakan data training, kemudian dievaluasi menggunakan data testing. Metrik yang evaluasi yang digunakan seperti dari akurasi, jadi ini precision, presentasi diprediksi yang benar dari keseluruhan data uji. Ada classification report, precision, recall, dan F1 score per kelas. Lalu di sini ada confusion metriknya. Matriks yang menunjukkan prediksi benar dan salah per kelasnya. Nah, nilai K yang terbaik untuk KNN ditentukan secara otomatis menggunakan cross validation K sama dengan 3 hingga K sama dengan 21, sehingga diperoleh nilai K yang menghasilkan akurasi CV yang tertinggi. Nah, di sini ada perbandingannya, nanti di bawah perbandingan akurasi modelnya. Nah, ini grafik batang yang di bawah ini menampilkan perbandingan akurasi keempat model yang tadi kita sebut pada data testing. Yang pertama tuh ada model KNN 4 sama 13 tuh seimbang dengan random forest 42,9%. Dengan yang lainnya decision tree dan F bias yang sama-sama rendah, yaitu 8/6%. Nah, akurasi yang relatif rendah ini sebenarnya dipengaruhi oleh ukuran dataset yang kecil yang tadi kita punya, yaitu ada 104 data, dan distribusi fitur dominannya yang di kanan yang dominan kategorikal. Meskipun demikian, modelnya tetap dapat memberikan gambaran pola klasifikasi dari data survei ini. Lalu ke bawah itu ada fitur importance-nya. Nah, grafik fitur importance ini menunjukkan seberapa besar kontribusi setiap fitur dalam pengambilan keputusan oleh model random forest. Jadi fitur dengan pengaruh terbesar terhadap prediksi kepuasan adalah platform metadata. Pilihan platform belajar yang paling berpengaruh. Yang kedua itu ada jam belajarnya, jadi durasi belajar per minggunya. Lalu yang ketiga itu ada presentasi selesainya, presentasi yang materi yang dapat diselesaikan oleh masing-masing mahasiswa. Lalu yang keempat, yang kelima itu ada tujuan dan perangkat. Nah, untuk fitur usia memiliki pengaruh paling kecil karena menandakan usianya itu tidak terlalu menentukan tingkat kepuasan dalam dataset ini. Nah, di sini kita bisa memprediksi data barunya. Misalnya di sini kita sudah set bahwa usia 18-24 tahun dan statusnya mahasiswa menggunakan platform YouTube dan perangkat itu laptop, dan jam belajar itu 8,5 dengan tujuannya itu keperluan akademik, dan jenis materinya itu video dan selesainya 50. Nah, di sini hasilnya adalah dengan decision tree itu tinggi, tapi kita menggunakan yang paling akurat itu adalah KNN dengan tingginya itu 53,8%. Nah, kalau kita ganti di sini, misalnya setelah kita ganti 13,0 itu jam belajarnya, dan ini adalah 50. Kita run lagi. Untuk diprediksi data baru ini sebenarnya yang paling pengaruh adalah diubah dari jam belajar saja dan juga persentase selesainya. Kenapa? Karena di usia itu kan tadi sudah dijelaskan di sebelumnya itu tidak berpengaruh sama sekali status platform, perangkat, tujuan, dan jenis materi. Itu kalau di sini tidak terlalu pengaruh, yang pengaruh adalah jam belajar per minggu dan materi selesainya. Tadi sudah saya set dan ini sudah dijalankan. Nah, bahwa di KNN yang prediksi kita paling akurat, si mahasiswa ini ternyata memiliki kepuasan tingkat sedang, seperti itu.
Nah, untuk di hasil-hasil seperti hasil perbandingan dan fitur influence akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, dari hasil evaluasi dan model klasifikasi, KNN dan Random Forest memperoleh akurasi tertinggi masing-masing sebesar 42,9% pada data uji. Sedangkan yang tadi saya bilang sebelumnya, Decision Tree dan F-Bayes menghasilkan akurasi 28,6% sehingga performanya masih di bawah dua model terbaik. Nah, hasil dari yang di kanan ini, hasil conversion matrix, KNN menunjukkan prediksi paling banyak terkonsentrasi pada kelas sedang, sehingga pemisahan antar kelas masih belum optimal, yang karena di kelas tinggi dan rendah itu dia masih kesulitan gitu membedakan mana yang rendah, mana yang tinggi gitu. Nah, dalam interpretasi fitur pentingnya, berdasarkan Random Forest, fitur paling berpengaruh adalah platform yang digunakan. Fitur penting berikutnya adalah jam metode per minggu dan presentasi materi yang diselesaikan. Dan untuk fitur usia, itu tidak memiliki pengaruh yang paling banyak, justru yang paling kecil dalam proses klasifikasi ini. Nah, dari hasil yang kita buat, judulnya seperti itu, tingkat kepuasan mahasiswa dengan machine learning. Dampaknya itu kita kalau mau implementasi dengan model machine learning itu adalah sistem ini dapat membantu memahami pola kepuasan mahasiswa terhadap platform belajar online, sehingga bermanfaat untuk evaluasi penggunaan platform dan perbaikan layanan pembelajaran digital. Nah, tetapi model masih memiliki akurasi yang terbatas, sehingga hasil prediksi machine learning ini tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar pengambilan keputusan terhadap mahasiswa ini. Nah, jika kita lihat dari sisi fairness-nya atau keadilannya, hasil klasifikasi bisa dipengaruhi oleh distribusi data yang tidak seimbang atau representasi responden yang belum rata, sehingga berpotensi kurang adil bagi kelompok tertentu. Jika kita lihat dari sisi lain, yaitu privasi, data survei ini memuat informasi personal dan kebiasaan belajar, sehingga penggunanya harus dibatasi hanya untuk analisis akademik dan dijaga kerahasiaannya. Nah, jika kita lihat dari akuntabilitasnya, putusan terakhir tetap berada di diri kita sendiri atau manusianya sendiri, bukan sepenuhnya pada mesin learning-nya ini, karena AI hanya berperan sebagai alat bantu analisis saja. Jadi keputusan itu tetap berada di diri kita sendiri. Nah, dari sisi transparansinya, pengguna perlu memahami bahwa hasil model merupakan hasil berbasis data. Nah, selanjutnya, sekian dari kelompok 12 kita. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih.